Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sobat My ITS Learning. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi dengan Bunda Ismaini pada mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial. Pada sesi ini, kita akan membicarakan masih seputar bagaimana menyusun metode penelitian di bagian ketiga atau bagian C, khususnya pada sesi ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang sumber data penelitian. Sobat My ITS Learning, selalu saya tayangkan skema seperti ini. Skema seperti ini masih ingat? Ya, ini adalah skema proses penelitian secara umum. Pada bagian yang saya beri shading kuning, ini adalah tempat kita menuangkan metode penelitian. Dan kita sudah membahas semuanya, mulai dari membuat atau menyusun variabel, menetapkan variabel, membuat instrumen, membuat desain penelitian, dan kita sudah sampai ke sampel, dan kita kemudian akan membawa ke data. Nah, kita akan bicara sekarang adalah bagaimana sumber-sumber dari data tersebut. Sobat My ITS Learning, menurut sumbernya, data itu bisa dibedakan menjadi dua, data internal dan data eksternal. Kalau data internal itu adalah data yang sumbernya adalah dari dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam pihak internal suatu organisasi, perusahaan atau tempat dilakukannya penelitian tersebut. Contohnya misalnya kalau di perusahaan ada jumlah karyawan perusahaan, data keuangan organisasi, data pengeluaran perusahaan dan lain sebagainya, itu merupakan data internal. Nah, yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal adalah jenis data yang didapatkan dari luar organisasi atau pihak eksternal. Jadi, data-data seperti ini misalnya data tingkat kepuasan terhadap suatu organisasi, tetapi yang melakukan adalah orang lain atau pihak lain. Data penjualan produk kompetitor, pasti kita tidak memiliki, berarti kita harus mengambil data dari eksternal. Juga mungkin biaya distribusi produk dan lain sebagainya, itu bisa saja menjadi data eksternal. Sobat My ITS Learning, menurut cara memperolehnya ada dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Mana yang lebih baik? Tentu saja tidak ada yang satu dengan yang lainnya lebih baik. Dua-duanya adalah sama baiknya, hanya cara memperolehnya berbeda. Nah, kalau datanya itu primer, maka data tersebut itu dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh orang yang melakukan pengamatan ataupun penelitian. Jadi penulis atau peneliti itu langsung melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti untuk bisa mendapatkan data atau informasi. Contohnya, misalnya seorang peneliti melakukan data hasil wawancara, maka kita akan juga mendapatkan data tersebut secara primer. Data hasil kuesioner yang mungkin juga dibantu oleh surveyor itu juga akan memunculkan yang namanya data primer. Nah, demikian juga misalnya data-data hasil survei, kalau itu dilakukan oleh peneliti sendiri, maka itu merupakan data primer. Data pengamatan langsung di lapangan itu juga merupakan data primer. Dan lain sebagainya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, bagaimana kalau data sekunder? Data sekunder itu merupakan jenis data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Jadi data tersebut kita tinggal menggunakan. Jadi penulis dan peneliti sini tidak mengumpulkan data secara langsung gitu. Nah, sekarang banyak sekali data-data yang sebetulnya sudah disediakan oleh pihak lain. Contohnya seperti apa? Misalnya data dari penelitian terdahulu. Lalu sesuai dengan apa yang menjadi topik penelitian kita, itu boleh kemudian digunakan. Berarti kita mengatakan itu adalah data sekunder. Padahal data yang sekunder tersebut buat pihak yang mengumpulkan itu menjadi data primer. Jadi tidak ada kan data yang primer atau sekunder yang lebih baik gitu ya. Juga data-data dari jurnal ilmiah peneliti
dari peneliti-peneliti lain itu juga bisa kita gunakan sebagai data kita. Berarti kita tinggal memakai dan itu sesuai dengan tujuan kita, maka boleh untuk menggunakan sebagai data kita dan kita katakan sumber data atau cara memperolehnya menggunakan data sekunder. Data yang paling banyak adalah data yang disediakan oleh lembaga official. Jadi kalau di Indonesia ini data atau perusahaan atau lembaga yang official adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Di BPS sangat tersedia banyak sekali data-data, baik data-data agregat, data-data yang merupakan gambaran suatu wilayah, atau kalau memang menginginkan data-data yang raw atau data mentah, maka kita bisa mengajukan surat. Di situ banyak sekali tersedia data-data, bahkan data-data untuk riset sosial pun juga banyak tentang kemiskinan, tentang indeks keparahan, tentang indeks pembangunan manusia, tentang kriminalitas, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Juga data dari perusahaan-perusahaan tertentu kadang-kadang juga bisa kita gunakan sebagai riset kita. Misalnya katakanlah kita menginginkan data-data tentang perumahan, maka kita datang mungkin ke tempat organisasi perumahan misalnya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya di pihak eksternal atau di pihak lain itu sudah mengumpulkan mengkolek data. Dan kalau itu sesuai dengan apa yang menjadi topik penelitian kita, maka kita boleh menggunakannya dan itu sebagai data sekunder. Sobat My ITS Learning, apabila kita ini menggunakan data sekunder, tadi kan tidak apa-apa. Kalau memang itu cocok dengan apa yang menjadi tujuan penelitian kita, tidak masalah, gitu ya. Tapi cek, apakah data yang tersedia itu sesuai dengan tujuan kita? Lalu apa perlu dievaluasi juga gitu? Apakah itu relevan? Misalnya data yang tersedia itu hanya ada tahun 2010, padahal sekarang kan sudah 2021. Apakah masih relevan? Kita kemudian cari kembali apakah data tersebut itu tersedia. Kalau memang kemudian katakanlah, oh ternyata sudah ada tapi belum dipublish, kita bisa saja menghubungi pihak atau lembaga yang menghasilkan data tersebut dan kemudian permohonan surat untuk meminta kepada lembaga tersebut, data tersebut akan dipergunakan, tentu saja kita mengajukan satu proposal. Nah, bagaimana penelusuran data sekunder di zaman atau di era sekarang ini, Sobat My ITS Learning, sangat mudah, sangat-sangat mudah. Jadi paling tidak bisa terdapat dua cara, yaitu secara manual ataupun secara komputerisasi. Kalau manual berarti kita datang langsung ke tempatnya yang bersangkutan. Misalnya katakanlah tertarik dengan, duh pandemi ini kok banyak perceraian. Lalu kita datang ke KUA atau ke pengadilan agama dan kemudian kita minta data-data tersebut, tapi tidak asal minta. Kita harus menunjukkan saya menginginkan variabel ini, variabel ini, variabel ini, apakah tersedia? Belum tentu nanti tersedia semua. Kalau nanti ketersediaan data di lembaga tersebut itu masih bisa kita tolerir, maka boleh kita pakai. Tapi kalau tidak ada, maka perlu dipertimbangkan kembali apakah kita memang mau menggunakan data sekunder yang ada di lembaga tersebut. Nah, sekarang era yang sangat digital sekarang, komputerisasi itu dengan data sekunder akan sangat banyak dan itu tidak terbatas pada data-data yang ada di Indonesia. Bahkan data-data di dunia itu sekarang banyak sekali, misalnya data-data WHO, kemudian data-data ILO, International Labour Organization, itu juga menyediakan data-data yang bisa diakses dan itu adalah gambaran negara-negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, topik penelitian sosial apa yang mungkin cocok dengan risetnya Sobat My ITS Learning, bisa di-search, bisa googling melalui media atau sistem digital, sehingga nanti kita kadang-kadang tidak harus melakukan dengan data yang primer. Nah, Sobat My ITS Learning, seandainya menggunakan data primer, tidak masalah juga. Jadi, kalau misalnya menggunakan data primer, sekali lagi, Sobat My ITS Learning harus kemudian seperti yang dibicarakan sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya, bahwasanya mungkin kita harus mengcreate yang namanya kuesionernya, rancangan variabelnya harus dibuat dulu, dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung, kadang-kadang memang tidak harus metode survei, Sobat My ITS Learning. Ada penelitian-penelitian sosial yang kadang-kadang menggunakan metode observasi.
Apa yang disebut dengan metode observasi? Metode observasi itu metode yang kemudian si peneliti itu datang langsung ke suatu lokasi atau ke lapangan di tempat objek penelitian kita, gitu ya. Ada dua macam, yaitu direct observation atau observasi langsung, sama yang kedua mechanical observation atau observasi mekanik, gitu ya. Yang pertama direct observation, yaitu peneliti itu akan datang ke tempat objek penelitian dan kemudian mengamati. Ya, tidak perlu menggunakan kuesioner, tapi perlu mungkin ada beberapa tanya jawab atau wawancara yang terstruktur supaya bisa mengarah kepada inti daripada topik penelitian kita. Ada yang hidden observation, ada yang visible observation. Kalau hidden observation, maka peneliti tersebut itu tidak ketahuan kalau dia sedang meneliti. Jadi dia harus berperan sebagai seolah-olah orang yang berada di dalam lingkungan tersebut supaya tidak melakukan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Dan itu sangat-sangat visible untuk dilakukan. Gitu. Tetapi kalau visible observation, maka masyarakat di lingkungan tersebut itu tahu kalau saya ataupun kalian, Sobat My ITS Learning, itu sebagai seorang peneliti. Jadi justru kita terlihat bahwa bahwasanya sobatku itu sedang melakukan penelitian. Tidak apa-apa dan kemudian bisa dilakukan wawancara, pengamatan, dan sebagainya. Biasanya sih tidak bisa sebentar, biasanya itu melihat pengamatan perilaku, masyarakat, dan lain sebagainya, biasanya dilakukan dalam cukup jangkauan lama, gitu ya, penelitiannya termasuk penelitian yang longitudinal. Gitu. Nah, yang kita bicarakan pada sesi-sesi sebelumnya, lebih banyak kan kita menggunakan metode survei, yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utamanya. Kemarin sudah didiskusikan dan kita singgung, ya paling tidak wawancara atau menggunakan angket atau kuesioner. Bisa face to face, bisa telepon, elektronik, atau by phone. Ya, menggunakan telepon ataupun menggunakan Google Form juga boleh. Jadi untuk metode survei sudah kita diskusikan Sobat My ITS Learning. Pilihannya mana itu tergantung dari sejauh mana apa yang akan kita lakukan di dalam tujuan penelitian kita. Nah, jadi Sobat My ITS Learning, melakukan riset sosial itu tidak selamanya harus menggunakan data primer. Banyak masalah-masalah atau fenomena sosial yang bisa juga menggunakan data-data sekunder. Bisa diambil dari lembaga-lembaga yang ada, bahkan untuk tingkat dunia itu juga ada. Misalnya katakanlah tertarik dengan indeks pembangunan manusia atau indeks pembangunan gender atau bagaimana tingkat kriminalitas. Itu data-data di dunia sungguh sudah tersedia dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, penting juga diperhatikan ketika datanya sekunder harus sesuai dengan tujuan penelitian kita, baik variabel-variabelnya maupun tahun yang ada di dalam data sekunder. Nah, Sobat My ITS Learning, apabila menggunakan data primer, maka harus tetap membuat rancangan pengambilan sampel, berapa jumlah sampel yang akan terambil, dan itu akan kita bicarakan pada sesi berikutnya. Baik Sobat My ITS Learning, selalu ada tantangan di akhir sesi Bunda. Sudah punya data? Jadinya gimana? Mau primer atau sekunder? Nah, apabila data primer, pikirkan bagaimana rancangan samplingnya. Nanti di sesi berikutnya kita akan bicarakan tentang teknik sampling yang bisa digunakan. Baik Sobat My ITS Learning, sekian pada sesi ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga semuanya sehat selalu, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam.